Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca satu subbab, yaitu kasus tentang menjual nota tagihan. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 122 untuk cetakan yang baru. Tentang menjual nota tagihan, tradisi ini banyak dilakukan oleh para tengkulak ketika perusahaan tempat mereka menyuplai barang tidak membayar secara tunai, terutama untuk nilai yang besar seperti yang terjadi pada supplier sawit atau supplier ikan. Skema transaksinya ada 3 pihak yang terlibat. Kita ambil salah satu contoh adalah supplier ikan. Dan kejadian ini real ada di kecamatan tempat asal saya, di daerah Lamongan ya. Yang pertama ada supplier ikan. Yang kedua ada perusahaan X penerima ikan. Dan yang ketiga adalah pembeli nota. Misalnya supplier ikan menyetorkan ikan 1 ton ke perusahaan X dan diterbitkanlah nota dari perusahaan X senilai 100 juta. Akan tetapi uang untuk pembayaran hanya bisa dicairkan minimal 2 bulan ke depan, dengan masih ada kemungkinan mengalami penundaan sampai 3 bulan atau bahkan hingga setahun. Sementara itu, supplier juga membutuhkan uang tunai. Lalu datanglah pembeli nota. Sehingga kalau dia sudah ngasih ikan sebanyak 1 ton, otomatis kan dia juga keluar modal ya. Membeli dari para nelayan, kemudian dari pedagang-pedagang kecil. Akhirnya setelah dikumpulkan, dapatlah ikan 1 ton, baru dimasukkan ke pabrik. Pabrik menerbitkan nota, tapi nota ini baru bisa dicairkan 2 bulan kemudian. Nah, supplier otomatis dia akan kesulitan, cash flow-nya menjadi tidak lancar. Sehingga salah satu di antara cara adalah gimana caranya biar nota ini bisa cepat cair. Lalu kemudian datang pembeli nota. Ini pihak yang ketiga, orang yang kaya. Dia membeli nota tersebut senilai 100 juta rupiah. Nota yang di situ tertera 100 juta. Dibeli dengan harga 90 juta secara tunai. Di nota tertera 100 juta, tapi dibeli dengan harga 90 juta. Kalau notanya sih tertulis 100 ya. Tapi dibeli dengan harga 90, ditukar dengan uang 90 juta. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya pembeli nota akan menagih ke perusahaan senilai 100 juta rupiah sekian bulan setelah ada atau sesuai dengan kesepakatan. Dan ini nanti akan dibawa ke PT X, perusahaan X, untuk mendapatkan uang senilai 100 juta. Berarti pembeli nota itu untung 10 juta dari penundaan sekian bulan. Skema transaksi seperti di atas jelas melanggar aturan syariat. Kita melihat sisi pelanggarannya dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, jika kita sebut transaksi ini sebagai hawalah, jelas transaksi ini bermasalah karena utangnya muhil dengan muhal alaih nilainya berbeda.
utangnya muhil dengan muhal alaih nilainya berbeda, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Di antara syarat hawalah, nilai utang yang dialihkan harus sama. Baik, dulu atau pertemuan sebelumnya kita telah bahas ya tentang muhal dan muhil itu. Bahwasanya nilai utang dari A ke B dan dari B ke C nilainya harus sama. Kalau ada perbedaan tidak boleh. Nah, di sini ada nggak muhal dan muhil itu? Ada akad hawalah di situ. Kalau kita sebut bahasanya ini adalah bagian dari pengalihan utang. Ini A, seorang supplier. Ini PTX. Dan ini pembeli nota. Ini B, pembeli nota. A memberikan utang senilai berapa tadi? 100 juta. 100 juta dalam bentuk ikan yang belum dibayar ke PTX. PTX berjanji 2 bulan akan melunasi itu. Sehingga PT ini akan mengembalikan kepada A dalam jangka 2 bulan dengan menunjukkan bukti nota itu. Lalu oleh A, nota itu dijual ke B. Notanya dijual ke B. Sudah? Dan dibayar oleh B. Berarti di posisi ini A punya utang ke B. Jadinya A mendapatkan uang tunai dari B senilai sekian juta. Maka kalau kita lihat dari jalur itu adalah A utang, anggaplah misalnya atau sesuai real aja 90 juta. Sudah? Status ini adalah utang dan nota itu sebagai jaminan. Nota itu sebagai jaminan. Lalu A minta kepada B, kamu kalau mau nagih, silahkan ditagih ke PTX dengan menyerahkan jaminan tersebut. Sehingga nota sebagai jaminan ada untuk nagih utang ke PTX. Baik. Dalam akad hawalah ini, andaikan nilai 90 juta ini sama dengan 100 juta, sehingga yang dikasihkan adalah 100 juta dari B ke A, insya Allah tidak ada masalah. Tapi ketika yang dikasihkan adalah 90 juta, jelas ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena nilai utang ini, nilai utang dari A ke B dengan dari A ke PTX nilainya berbeda. Ketika nilainya berbeda, maka di situ ada bentuk riba. Baik, kita lanjutkan. Jika kita pahami transaksi ini sebagai jual beli nota, terjadilah riba fadl. Karena nilai nota adalah mewakili uang yang tertera di dalamnya, yaitu 100 juta rupiah. Sementara nilai ini dibeli dengan harga yang tidak sama, sebagaimana nilai yang tertera, yaitu 90 juta rupiah. Di mana selisih 10 juta statusnya adalah riba. Kasus ini sama dengan menjual saham, namun masih belum diwujudkan dalam bentuk aset. Sehingga ada orang yang membeli saham, tapi saham itu masih dalam bentuk uang. Saham masih mewakili uang dan belum diwujudkan dalam bentuk aset. Ketika dijual harus dengan harga yang sama sesuai dengan nominal yang tertera dalam saham. Namun jika sampai saham itu sudah mewakili aset, boleh dijual dengan ada kelebihan dari nilai tertera dalam saham. Ada orang beli saham, ya. Perusahaan baru buka. Lalu dia menerbitkan 100 saham. Nah, kemudian di hari ini terjadi transaksi saham. ABC ada 100 orang membeli saham itu dengan harga tertentu. Perusahaan mendapatkan uang. Tapi uang itu tidak langsung diwujudkan dalam bentuk aset atau apapun, namun disimpan. Kemudian si A sebagai pembeli
karena butuh duit, besoknya dia jual ke B. Di situ tertera misalnya nilai sahamnya 1 juta. Dijual ke B dengan nilai 900.000 biar dia bisa mendapatkan uang tunai. Yang seperti ini tidak boleh. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah pernah ditanya tentang jual beli saham. Jawaban Lajnah sebagai berikut. Idza kanatil ashum la tumathilu nuqudan tamthilan kulliyan aw ghaliban wa innama tumathilu ardan aw sayyaratin aw imaratin wa nahwa dhalika wa hiya ma'lumatun lil ba'i wal mushtari jaza bai'uha wa shira'uha bithamanin hal. Baik. Bila saham tersebut tidak mewakili uang tunai. Bila saham itu tidak mewakili uang tunai, baik secara keseluruhan maupun dominannya, maupun kebanyakannya. Namun, saham itu mewakili aset, tanah, kendaraan, properti, atau yang lainnya. Wahia ma'lumatun lil ba'i wal mushtari. Dan diketahui oleh masing-masing pelaku akad, baik penjual maupun pembeli. Maka jaza bai'uha, boleh untuk ditransaksikan, diperjualbelikan, bithamanin halin, dengan harga kontan, au muajjal, atau tertunda, ala duf'atin au dafa'at, atau tertunda dengan pembayaran sekali di belakang atau dicicil. Berdasarkan keumuman dalil, bolehnya transaksi jual beli. Sehingga dalam akad jual beli saham, Lajnah Daimah itu membedakan antara saham yang sudah dalam bentuk uang, jual beli saham. Menurut Lajnah, jika dia masih mewakili uang, ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijual, kecuali dengan nilai yang semisal. Ini kalau masih mewakili uang. Ya. Yang kedua, jika saham itu sudah mewakili aset, ini boleh dijual dengan nilai sesuai kesepakatan. Bisa lebih murah atau lebih mahal. Dan fatwa ini kita bisa jadikan sebagai rujukan tadi ya, untuk menjawab apakah boleh jual beli nota. Nota itu sama dengan uang, dia mewakili uang yang tertera. Karena nota tidak mewakili aset. Sehingga ketika ada orang punya nota, dia tidak dianggap telah memiliki sebagian aset dari PT X tersebut. Namun, itu adalah jaminan piutang yang bisa ditagih dari PT X. Sehingga nota itu mewakili uang yang tertera. Sudah? Maka ketika nota ini mau ditransaksikan, syaratnya adalah uang itu senilai. Ya, dia harus senilai dengan yang tertera. Kalau tidak senilai, jadinya ada riba fadl. Nah, demikian ya, yang dibahas oleh para ulama terkait masalah saham, dan ini saya gunakan fatwa ini untuk menjawab kasus tentang jual beli nota. Syaratnya harus senilai. Jika tidak senilai, maka di situ ada riba fadl. Wallahu a'lam. Selesai tentang masalah jual beli nota. Berikutnya kita masuk ke tema yang baru, bab yang baru, yaitu aturan transaksi gadai. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah
seputar masalah gadai di awal-awal pertemuan. Dan kemarin saya sampaikan bahwa di buku Ada Orang Utang kita bahas itu lebih detail. Karena itu sebagian jawabannya kami sengaja tunda untuk ditaruh setelah pembahasan aturan gadai ini sudah kita selesaikan. Kita akan bahas aturan gadai. Transaksi gadai digolongkan para ulama sebagai akad tawthiqat, yaitu akad yang tujuannya memberikan jaminan kepercayaan kepada pelaku akad. Coba kita lihat di footnote. Para ulama menyebutkan akad tawthiqat ada 3. Saksi, gadai, dan dhiman. Penjaminan. Termasuk di dalamnya adalah kafalah, menjadi penanggung. Semuanya terdapat dalam Al-Quran. Semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Mengenai saksi, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat yang paling panjang di surat Al-Baqarah berbicara tentang pencatatan menghadirkan saksi ketika orang melakukan akad transaksi. Kemudian mengenai gadai, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah pula di ayat setelahnya, yaitu 283. Lalu mengenai dhiman dan kafalah, Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 72. Semua Allah ajarkan untuk menjamin kepercayaan setiap mukmin dalam bertransaksi. Sehingga kita bisa lihat bagaimana perhatian yang diberikan oleh syariat terhadap keamanan transaksi yang dilakukan oleh para hamba. Tujuannya agar tidak memicu sengketa di belakang. Sehingga pastikan dalam transaksi yang ketika nilai kepercayaannya belum 100%. Misalnya, ini baru teman, baru kenal. Atau ini teman yang sudah kenal lama, cuman saya nggak tahu bagaimana muamalahnya. Ini teman ngaji, sudah lama. Cuman saya nggak tahu apakah dia punya masalah atau tidak. Nah, saat Anda berakad dengan orang-orang seperti ini, yang belum begitu jelas posisinya, maka sebaiknya ada perjanjian tertentu sebelum melakukan akad. Perjanjian itu sifatnya untuk mengamankan kedua belah pihak. Di posisi Anda aman, di posisi dia juga aman. Ketika nggak ada seperti ini, kita akan kesulitan untuk melakukan tindakan apapun karena tidak ada kesepakatan detail. Datang orang misalnya, dia mau utang. Kemudian kita merasa percaya, dia itu teman dekat saya. Dulu pernah jamaah bareng, atau pernah kuliah bareng, atau pernah ini bareng. Orangnya baik, dan kayaknya dia saat ini butuh. Kita tidak tahu orangnya baik itu baik dari sisi misalnya ya, tidak punya masalah dengan yang lain, orangnya biasa, kemudian interaksi dengan yang lain juga normal. Tapi kita nggak tahu muamalahnya itu kayak gimana, latar belakang keluarganya ada apa. Kita kasih utang. Tanpa saksi, tanpa bukti, pencatatan, nggak ada apapun. Sah-sah saja secara syar'i, namun barangkali ada resiko yang nanti akan terjadi di belakang, orang tidak tahu. Karena itu syariat mengajarkan berikan pengaman. Makanya akad ini disebut sebagai akad tawthiqat. Karena tawthiq fungsinya adalah seperti mengikat tali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil al-wuthqa." Dari kata wathaqa yang artinya mengikat. Tawthiq artinya akad yang sifatnya adalah untuk menambah ikatan sehingga lebih kuat. Karena itulah akad ini bisa berlaku dalam transaksi komersil, muawadat seperti akad utang piutang, maupun transaksi non-komersil. Afwan, ini bukan utang piutang yang tepat ya. Karena utang piutang bukan akad muawadat. Seperti jual beli kredit. Yang lebih tepat, jual beli kredit. Bagi Bapak Ibu yang bukunya
ada di tangan, silahkan diganti ya. Untuk yang edisi terbaru di halaman 125. Yang edisi lama halaman berapa? 90. 99. Masya Allah. Baik. Jadi untuk akad muawadhah contohnya adalah akad jual beli secara kredit. Nah, maupun akad non komersil yaitu akad tabaruat seperti ini kebalik ini. Ini utang yang betul. Ini kebalik. Seperti utang. Bahkan termasuk dalam akad musyarakah seperti mudharabah. Nah. Mengingat tujuannya untuk jaminan kepercayaan, akad ini sifatnya tambahan. Akad ziyadah. Sehingga bisa ditambahkan bisa ditambahkan di akad apapun. Bisa ditambahkan ke akad jual beli, akad kerjasama mudharabah, termasuk juga akad utang piutang. Karena itu akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan barang gadai. Baik, coba kita tuliskan di sini ya. Barangkali kita sering mendengar ya, menggabungkan dua akad dalam satu akad. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Boleh ataukah tidak? Sering menjadi perbincangan teman-teman yang belajar masalah muamalah. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Dan ini berdasarkan satu hadis di mana Nabi SAW pernah bersabda, wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Dan para ulama sebagian ulama memaknai wala syartani fi bai'in, maknanya adalah menggabungkan dua akad. Akad 1 plus akad 2, di mana akad 2 merupakan syarat dari akad 1, padahal akad 2 ini bukan dari pelengkap akad 1. Akad 1 plus akad 2, ini akad utama, yang ini syarat untuk akad 1. Padahal akad 2 ini bukan pelengkapnya. Kalau pelengkapnya nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ada hubungannya, bermasalah. Misalnya, saya mau membeli rumah kamu dengan syarat ya, kamu harus menyewa sawah saya. Ya. Akhirnya pemilik rumah bersedia, ya sudahlah, yang penting rumah saya laku, tak sewa sawahmu. Padahal dia sebenarnya tidak ingin untuk menyewa sawah itu. Akhirnya disewalah sawah itu, biar rumahnya kejual. Maka di posisi seperti ini, berarti menggabungkan dua akad dalam satu akad, di mana akad 2 menjadi syarat bagi akad 1, padahal tidak ada hubungannya. Setelah disewa, mangkrak, dibiarkan nganggur. Akhirnya dipersilahkan, siapa petani yang mau garap, nanti saya minta bagi hasil sepertiga. Ada petani yang mau garap, ada yang tidak mau garap. Ya. Intinya di posisi ini akad 2 dia tidak ada hubungannya dengan akad 1 tapi dijadikan sebagai syarat. Baik. Dan ada yang diperbolehkan. Di antaranya adalah akad tawthiqat. Akad tawthiqat. Ini sifatnya adalah akad tambahan. Akad tambahan, akad ziyadah, sehingga dia bisa ditambahkan ke akad apapun. Pernah kita bahas ya pada saat kajian tentang pengantar fikih jual beli, dan itu juga sering kita ulang saat kajian di buku-buku yang lain. Jadi ada beberapa bentuk akad. Bentuk akad yang pertama adalah akad muawadhat.
Ini akad komersil. Akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah akad tabarru'at. Ini akad sosial. Tujuannya murni untuk mencari ibadah, mencari pahala bagi seorang muslim. Atau tujuannya untuk sosial bagi siapapun, muslim maupun kafir. Yang ketiga adalah akad syarokah. Ini akad kerjasama. Bisa dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah. Yang keempat adalah akad tausiqat. Tadi ini fungsinya adalah untuk penjaminan kepercayaan. Akad penjaminan. Baik. Akad yang keempat ini yang sedang kita bahas, yaitu tausiqat. Ini bisa digabung ke semua akad di atasnya. Bisa digabung ke akad kerjasama, bisa pula digabung dengan akad sosial, bisa juga digabungkan dengan akad komersil. Dia bisa digabung ke semua akad. Sehingga boleh orang melakukan akad ya, muawadat plus tausiqat. Contohnya apa? Dan ini dijadikan syarat boleh. Saya mau asal ada barang gadai. Saya mau asal ada penjamin. Contohnya jual beli kredit. Jual beli tidak tunai. Tausiqat itu hanya dibutuhkan saat transaksinya belum selesai. Kalau transaksinya sudah selesai, ya sudah, tidak perlu tausiqat. Jual beli kredit plus misalnya gadai. Maka keberadaan gadai sebagai syarat dari jual beli kredit. Saya mau jual ini secara kredit, tapi dengan syarat kamu harus menggadaikan sesuatu. STNK atau BPKB motor kamu, atau sertifikat tanah, atau yang lainnya. Atau emas, kalau kamu punya emas, taruh di sini. Nanti kita akan kembalikan jika sudah lunas. Nah, bisa juga akad tausiqat ini digabungkan dengan akad tabarru'at. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah akad ini digabungkan dengan akad utang. Tausiqat. Misalnya ada akad utang piutang. Utang piutang termasuk di antara akad tabarru'at karena tujuannya untuk sosial. Si A memberi utang, tujuannya sosial. Ingat, utang tanpa riba. Kemudian yang kedua adalah tausiqat. Ini misalnya penjaminan ya. Ada domanah. Ada domanah. Penjaminan. Insya Allah tidak masalah karena akad tausiqat bisa ditambahkan ke akad apapun. Sehingga tidak di sini apa enggak riba, Pak? Tidak ada riba. Saya mau ngasih utang ke kamu tapi dengan syarat kamu harus ada penjaminnya. Siapa penjaminnya? Datangkan orangnya. Yang ketiga, syarokah. Akad kerjasama. Bisa plus tausiqat. Contohnya, misalnya mudharabah plus gadai. Saya mau ngasih modal kepada Bapak senilai 100 juta, tapi dengan syarat Bapak harus menggadaikan sesuatu yang bernilai ke saya, yang nilainya 100 juta. Seperti ini diperbolehkan, sehingga modal itu diimbangi dengan barang gadai. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Namun dengan ketentuan, kata Ibnu Qudamah, tidak boleh gadai ini dijadikan sebagai penjaminan resiko. Jadi gadai dalam mudharabah ada dua ya, jaminan resiko. Yang kedua, jaminan kepercayaan.
mudhorib. Kalau ini tidak boleh, dilarang. Kenapa? Karena dalam akad mudharabah resiko tidak boleh dijamin. Yang ini boleh. Bedanya apa, Pak? Untuk yang pertama, jaminan resiko, jika unit usaha itu telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, SOP, lalu ternyata gagal, maka sahibul mal, pemodal, tidak boleh menjadikan barang gade tersebut sebagai barang sitaan, kemudian dijual dan sebagai pengganti dari modal yang sudah dia berikan. Kita ulang, jika dalam sebuah akad kerjasama, lalu mudhorib memberikan barang gadai, sahibul mal ngasih modal, tidak boleh barang gadai ini dijadikan sebagai penjamin pengganti, jaminan pengganti jika terjadi resiko di luar keteledoran mudhorib. Namun jika fungsinya adalah jaminan kepercayaan mudhorib, saya ingin lihat kamu ini jujur ataukah tidak. Saya ngasih modal 100 juta, saya kan butuh bukti keseriusan kamu dalam mengelola. Maka dia boleh minta senilai sekian ratus juta atau senilai barang gade tertentu dalam rangka untuk gade dalam akad mudharabah, dan ini boleh. Sehingga sifatnya biar saya bisa mendapatkan bukti yakin kalau orang ini serius. Kemudian dia ngasih barang gade. Ternyata setelah dikasih modal 100 juta, mudhorib ini balelo, beling, lalu dia mengambil modal untuk kepentingan pribadi, kemudian dia tidak amanah dan seterusnya. Nah, ini barang gade berfungsi. Barang gade ini bisa dicairkan dalam rangka untuk menggantikan resiko disebabkan karena mudhorib yang tidak amanah. Nah, konsekuensi dari hal ini adalah barang gadai statusnya merupakan amanah bagi murtahin yang memberi utang. Yang kedua, barang gadai tetap menjadi milik rohin yang berutang, sehingga tidak terjadi perpindahan hak milik. Jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, barang gadai tidak otomatis pindah kepemilikan. Semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh rohin yang berutang karena ini memang barang miliknya. Baik, coba kita detailkan. Terjadi akad utang piutang antara A dengan B. A utang kepada B senilai 100 juta. Sehingga B menyerahkan ke A uang senilai 100 juta. Baik. Lalu A menyerahkan barang gadai, misalnya apa yang cocok? Mobil. Saya tidak bilang BPKB, tapi yang saya sampaikan mobil. Yang digadaikan adalah mobilnya. Mobilnya diserahkan oleh A kepada B. Kemudian B menerima itu. Nah, barang gadai statusnya merupakan amanah bagi murtahin yang memberi utang. Posisi A ini sebagai gadai ya. Posisi A adalah rohin. Posisi B murtahin. Ini istilah dalam fikih muamalah. A namanya rohin, B murtahin. Saat A menyerahkan mobilnya ke B, maka status mobil ini adalah barang amanah dipegang oleh B. Barang amanah. Sehingga dia tidak boleh menjual barang itu, tidak boleh apalagi misalnya menggadaikan ke tempat yang lain. Loh, ini barangnya A kok malah digadaikan ke tempat yang lain. Tapi A belum bayar utang 100 juta. Tidak boleh ya, tunggu dulu. Ini barang amanah, harus dibawa oleh B dan dijaga oleh B. Mobil ini milik siapa?
milik A. Sehingga di sini kita nyatakan barang gade tetap jadi milik rohin, milik A. Tidak pindah hak milik. Jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, maka barang gade tidak otomatis pindah hak milik. Tetap jadi milik A. Namun utangnya diselesaikan dengan cara menjual barang gade ini atas kerelaan dan instruksi dari A. Karena barang gade itu milik A, semua biaya perawatan barang gade ditanggung oleh rohin, oleh A. Karena ini memang barang miliknya. Sehingga kalau mobil ini mengalami kerusakan. Kok rusak kenapa, Pak? Nah, lama nggak diambil. Mungkin jadi korosi, atau berdebu, atau yang lainnya. Maka yang nanggung biaya perawatan adalah A. Nah, dan insya Allah nanti kita akan lihat apa syarat barang gadai sehingga dia boleh dijadikan sebagai barang gadai, boleh digadaikan. Karena tidak semua barang bisa digadaikan. Insya Allah akan kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini, anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya, kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi menghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, izin bertanya. Begini Ustaz, apakah saya bertanya sini, apakah ada hak seseorang untuk membagi ulang pembagian waris yang sudah terjadi pembagiannya atas hak orang tuanya gitu Ustaz? Kenapa dibagi ulang? Dia seperti ini Ustaz kondisinya. Orang tua kami meninggal dunia keduanya dan kami bersaudara 9 orang Ustaz. Nah, waktu diadakan pertemuan keluarga, disepakatilah rumah yang ada yang peninggalan orang tua dikembalikan oleh adik perempuan dengan harga yang sudah disepakati bersama dan cara teknik pembayarannya juga sudah disepakati dengan ahli waris kami 9 orang itu semua Ustaz. Nah, sewaktu itu kami perempuan sudah menyarankan pembagian ini diapakan secara Islam, di mana laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Itu Ustaz ya. Terus setelah itu pun sudah dihitung jumlahnya, berapa laki-laki didapat, berapa anak kami perempuan didapat. Namun kakak kami yang laki-laki yang tertua, karena dia sudah mengetahui, dia sudah mengetahui apa ketentuan tersebut, tapi kami bagi ajalah sama rata, kata itu Ustaz. Nah, tapi sama rata karena kalian perempuan banyak kebutuhan dan kami alhamdulillah mempunyai penghasilan sendiri dan tidak anak-anak sudah selesai. Dia bilang hari itu Ustaz. Terus saya sanggah ini nggak bisa, saudara yang lain masih ada waktu itu hadir semua waktu rapat itu Ustaz ya.
Ditanyalah kepada saudara laki-laki yang 3 orang lagi. Mereka juga setuju pembagian ini sama rata. Kemudian dia persetujuan itu kami minta dengan ikhlas karena uang itu nanti akan berkah untuk kami, kata kami perempuan semua, Ustaz. Jadi nggak ada yang merasa terzolimi seperti itu, Ustaz. Nah, mereka setuju dan dia pembagiannya. Setelah itu qadarullah kakak saya yang tertua ini bulan Juli kemarin meninggal dunia. Nah, anaknya yang laki-laki, yang anak laki-lakinya membicarakan itu kepada saya kalau dia ingin meluruskan orang tuanya, katanya orang tuanya itu salah dalam pembagian sama rata, kata seperti itu, Ustaz. Dan dia ingin meminta pembagian secara ulang gitu, Ustaz. Itu saya bilang, itu nggak bisa, mungkin apa saya salah atau gimana, nggak bisa itu. Waktu itu orang tua dia sudah ridho dan ikhlas karena orang tua sendiri yang mengungkapkan bahwasanya pembagian itu meminta sama rata itu, Ustaz. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah kakak saya yang tertua rahimahullah tersebut salah membagi sama rata, tapi dengan ikhlas dia membagikan kepada kami perempuan, dan berhakkah anaknya yang menuntut pembagian ulang kembali sesuai syariat yang sudah disetujui oleh orang tuanya tersebut, Ustaz? Saudara laki-laki ada berapa? Saudara laki-laki saya ada 4 orang, 4. Ustaz. Yang perempuan kami 5. Baik, cukup nggih. Apakah saat rapat itu seluruh saudara laki-laki saat rapat ya hadir. saudara laki hadir ya? Dan Hadir mereka semua, menyatakan ridho untuk dibagi Ustaz. rata. Nggak ada Iya, paksaan. tidak ada. Malah kami perempuan, Ustaz, malah kami yang perempuan yang meminta secara Islam karena kami juga ingin berkah uang yang kami terima, Masya gitu, Allah, Ustaz. barakallah. Seperti itu, Ustaz. Tanya saudara laki-laki yang meminta, mereka semua yang meminta dibagi sama rata, Ustaz. Baik, artinya setelah rapat itu bubar, Anda nggak misalnya salah satu saudara laki-laki yang menghubungi saudaranya yang perempuan, sebenarnya saya masih keberatan atau apa? Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Hanya baik. waktu itu karena ridho, karena mereka semua semua ikhlas. Jadi kami alhamdulillah kalau memang ikhlas, tapi kami nggak ingin ada yang merasa merasa terpaksa menyetujui keputusan kakak tertua kami, gitu, Ustaz. Baik. Waktu itu kami bilang, Ustaz, sama saudara laki-laki yang lain, enggak, kami setuju semua, katanya gitu, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Demikian aja, Ustaz. Cukup, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita pernah membahas ini ya di kajian tentang pengantar ilmu waris. Dan mungkin Ibu nanti bisa mereview kajian itu ulang di ANB Channel playlist bagian pengantar ilmu waris. Dan telah kita sampaikan pendapat para ulama dan penjelasan para ulama bahwa ketika seseorang itu meninggal, ya, maka otomatis seluruh harta yang dia tinggalkan menjadi hak milik para ahli warisnya. Secara otomatis. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya warisan itu bersifat ijbari. Warisan itu bersifat ijbari. Ijbari artinya otomatis di luar kendali manusia. Sehingga manusia nggak bisa turut campur membagi karena Allah yang sudah bagi dan itu bersifat otomatis. Karena itu saat A dan B ini meninggal dunia, A meninggal, B meninggal. Saat A dan B meninggal dunia, maka otomatis harta A dan B menjadi milik 9 orang anaknya. Perempuan 5, lelaki 4. Otomatis. Sudah? Kalau sudah jadi miliknya, berarti kan terserah pemiliknya. Saya mau kasihkan ke orang, mau tak bawa sendiri, terserah saya. Dipahami ya? Sehingga seluruh warisan A dan B sudah jadi milik 9 orang itu secara otomatis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentuan, terus 9 orang ini bagaimana cara baginya? Di situ ada harta waris. Ini harta waris. Dimiliki bersama 9 orang. Milik 9 orang. Maka posisi harta waris ini menjadi
harta yang dimiliki bersama yang disebut dengan mal al-musya'. Disebut dengan al-mal al-musya'. Malul musya' artinya harta yang dimiliki bersama, tapi belum ditegaskan detailnya bagian mana yang milik si A, bagian mana milik si B. Pokoknya A, B, C semuanya memiliki harta itu bersama. Namanya mal musya'. Sehingga 9 orang ini melakukan syirkah yang disebut dengan syirkah amlak. Bersekutu dalam kepemilikan. Disebut dengan syirkah amlak. Baik. Saya punya sekian persen di rumah itu. B punya sekian persen. Ini punya sekian persen. Masing-masing ahli waris punya sekian persen. Nah, kemudian sekian persen itu ngitungnya bagaimana? Allah menetapkan 2:1. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Sehingga kalau tadi laki-lakinya ada 4, perempuannya 5, berarti 4 itu dihitung 2, jadinya 8, 8 tambah 5, 13. Total warisan dibagi 13. Yang laki-laki dapat 2/13, setiap saudara laki-laki dapat 2/13, setiap yang anak perempuan mendapatkan 1/13. Baik. Lalu jatah yang laki-laki ini kan ada 4 laki-laki ya. Ini ada 4 laki-laki, ini ada sisa. Saya sebut sisa. Sisa di situ adalah 4 anak laki-laki dikalikan 1/13. Maksudnya gimana, Pak? Jadi mereka cuma minta 1/13 disamakan dengan saudaranya yang perempuan. Sudah ini aja. Jadi yang laki-laki itu 1/13 plus 1/13 ini dikembalikan ke mal musya'. Dikembalikan ke harta musya'. Mungkin agak repot untuk menjelaskan ini. Ini ibarat, warisan itu ibarat kue gitu ya. Ibarat kue. Anak laki-laki dapat 2/13. Kue ini dibagi 13. Kue ini dibagi 13. Gimana cara bagi 13? Pokoknya dibagi 13. Sudah? Anak laki-laki dapat 2/13. Ini andaikan ini 13 ya. Dia dapat 2 potong. Anak perempuan dapat 1 potong. 1/13. Sudah? Lalu 2 potong yang didapatkan oleh anak laki-laki tadi, yang 1 potong dikembalikan ke nampan. Dari 2/13, yang 1/13 dikembalikan ke nampan. Ini tak kembalikan. Sudah? Semuanya mengembalikan. Karena ada 4 anak laki-laki, berarti totalnya berapa? 4/13. 4/13 itu dikembalikan ke nampan. Paham sampai di sini? Nah sekarang tolong 4/13 ini kita bagi rata. Ke 9. Ini dibagi 9. Dibagi rata. Ketemu berapa Zuri? 4/27, 37. Kok 37? Berapa? 13 kali 9. 13 kali 9. 117. Jadinya 4/117. Nah, masing-masing dapat tambahan ini. Jadi 4/13 ini dicacah-cacah kecil, dibagi 9, terus dibagikan ke sama rata. Selama seluruh anak laki-laki yang menyerahkan 1/13, 1 potong kue tadi, dia menyerahkan itu secara sukarela, ridho. Nggak ada paksaan sepeser pun, tidak ada rasa malu, dan seterusnya, barangkali segan sama kakak pertama, dan nggak ada itu sama sekali. Insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah, karena itu sudah menjadi haknya. Dipahami insya Allah? Karena itu sudah menjadi haknya. Makanya tadi kami pastikan,
apakah setelah bubar rapat, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, ada nggak saudara laki-laki yang menghubungi saudara perempuannya? Sebenarnya saya masih merasa berat. Cuman saya nggak enak sama kakak, sama abang. Kakak pertama. Nah, karena abang yang tertua mengarahkan untuk ini, jadi saya ngikut aja. Tapi saya masih merasa berat. Kalau ada seperti itu, berarti dia sebenarnya belum ridho. Dan Nabi SAW mengatakan, La yahillu malu mri'im muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan dirinya. Sehingga kalau dia belum rela, ya saudara perempuan jangan ngambil. Kembalikan haknya. Tapi kalau dia sudah rela, 100% rela, insya Allah tidak masalah untuk diambil. Silahkan diambil. Karena mereka sudah ridho. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mahar wanita. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Para suami diperintahkan oleh Allah untuk memberikan mahar kepada para wanita. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Mas kawin itu haknya para perempuan, haknya para istri. Tapi kalau dia secara sukarela menyerahkan kembali mas kawin itu atau memberikan sebagian kepada suaminya atau kepada orang tuanya, silahkan dimakan. Artinya dia sudah merelakan itu untuk diambil orang lain. Gak jadi masalah. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya untuk kayak ada voucher makan atau voucher belanja yang jual 50.000 tapi dijualnya 30.000 gitu ya. Terus itu dalam rupiah ya. Terus yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya voucher itu dalam bentuk mata uang lain, misalnya dalam bentuk dolar ya, dolar. Jadi kita misalnya beli voucher senilai $10 tapi dengan harga tertentu ke penjual yang jual voucher atau gift card itu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan. Baik. Ini pernah kita bahas di kajian halal haram bisnis online ya, tentang kupon belanja, voucher dan seterusnya. Kami sebutkan fatwa yang disampaikan oleh lembaga fatwa Yordan, ulama Yordan ya. Dan mereka menyebutkan bahwasanya voucher, kemudian kupon belanja dan seterusnya itu mewakili utang. Sehingga jual beli voucher ini bukan jual beli barang. Di voucher ini belum bisa mewakili barang, tapi dia mewakili nilai yang bisa dibelanjakan. Dan nanti silahkan ditagih dalam bentuk barang di toko A, di toko B dan seterusnya. Baik. Nah, ketika voucher ini mau ditransaksikan, maka dia harus syaratnya berarti karena itu mewakili uang, maka syaratnya dia harus senilai. Ia harus senilai. Berapa nilainya? Ya kalau 50.000 berarti harus dijual 50.000. Voucher dolar $10. Nah kalau dolar ke rupiah, dolar ke IDR, ini masalah nilai nggak ada aturan. Bebas. Saya punya uang $1. Saya jual ke Bapak. Kurs sekarang berapa? 14.000. Saya jual 10.000 boleh enggak? Saya jual 10.000 boleh enggak? Boleh. Karena dalam masalah tukar-menukar valuta asing, ya, mata uang yang berbeda, nilai itu bebas. Nilai itu bebas. Kalau ini kan rupiah, voucher 50.000. 50.000 apa ini? 50.000 rupiah, atau 50.000 dolar, atau 50.000 Zimbabwe. Oh ini 50.000 Singapura. Wah lumayan. Anda bisa mendapatkan duit yang sangat banyak. Berarti intinya ketika dia ditukar dengan uang yang sama 50.000 rupiah. Ya dia harus sama. Ini 50.000 IDR, ini juga 50.000 rupiah. Tidak boleh beda. Karena mata uangnya sama. Tapi kalau dolar ditukar dengan rupiah. $10.
digantikan dengan misalnya 100.000. Boleh nggak? Silahkan, sah-sah saja. Sesuai kesepakatan. Ada orang tanya tentang jual beli PayPal gitu ya. PayPal itu dolar bentuknya. Misalnya saya punya saldo PayPal $100. Tapi saya jarang pakai, saya jarang belanja, akhirnya tak jual ke orang yang butuh. Silahkan kalau mau butuh saldo PayPal, per dolar saya hargai 10.000. Biasanya kan dijual murah ya PayPal itu. Dijual lebih murah. Akhirnya ada orang yang beli sekian puluh dolar dan seterusnya, dia punya saldo $100 PayPal. Itu boleh ataukah tidak? Tidak sesuai dengan kurs. Kalau kursnya 14, ini jual 10. Tidak masalah. Yang penting sesuai kesepakatan. Karena dalam transaksi valuta asing, itu tidak ada syarat nilainya harus sama dengan kurs. Yang penting, ini dilakukan tunai. Kata kuncinya di sini. Tunai. Kalau yang ini, voucher ini, syaratnya harus tunai dan sama. Sama nilai. Kalau ini tidak tunai, jadinya riba nasi'ah. Kalau ini, jika tidak tunai sama riba nasi'ah, kalau tidak sama, maka jadinya riba fadl. Maka harus ada memenuhi syarat tunai dan sama. Baik, semoga bisa dipahami ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai usaha kredit barang. Ketika customer saya tidak membayar cicilan atau macet, bolehkah saya mengambil kembali barangnya? Dikarenakan dia tidak membayar sudah selama 3 bulan. Bagaimana hukumnya? Dan ketika akad, saya hanya jaminan kepercayaan saja. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakumullahu khairan. Pada asalnya tidak diperbolehkan seperti itu ya. Mengambil kembali barang yang sudah dibeli, karena itu sudah sah menjadi milik konsumen Anda. Sehingga kalau Anda mengambil kembali, ya ini berarti menyita harta orang lain secara paksa. Kecuali kalau yang bersangkutan bersedia. Karena Bapak tidak bisa bayar selama 3 bulan nggak nyicil, boleh nggak? Gitu. Jadi Anda sampaikan, boleh nggak barang itu saya tarik dulu sebagai jaminan. Jadikan sebagai jaminan. Nanti kalau Bapak melanjutkan cicilan, barang itu akan saya kembalikan. Kalau dia bersedia, nggak masalah. Alhamdulillah, silahkan diambil sebagai jaminan. Tunggu sampai dia bayar cicilan. Ketika dia bayar cicilan, maka Anda bisa kembalikan barang itu kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, suami saya itu kan bekerja di sebuah perusahaan memiliki BPJS ketenagakerjaan. Ketika suami saya meninggal dunia, terjadilah klaim dari perusahaan. Uang hasil dari BPJS ketenagakerjaan ini nilainya kan lebih besar dari uang yang disetorkan. Nah, sisanya ini nanti boleh diberikan pada orang yang terlilit hutang riba tidak, Ustaz? Atau harus diberikan ke Baitul Mal untuk fasilitas umum dan lain-lain? Itu gimana, Ustaz? Baik. Mungkin itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang begitu paham ya tentang skema yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga untuk kasus yang Anda sampaikan, saya tidak punya jawaban. Wallahu a'lam. Silahkan. Baik. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ustaz, izin bertanya, apakah MLM syariah yang dari PT HPHI atau HMI itu halal atau haram ya Ustaz? Walaupun MUI sih telah mengeluarkan fatwanya kalau itu MLM yang syariah gitu Ustaz. Saya ingin tahu Ustaz karena orang tua saya mengikuti hal tersebut Ustaz. Orang tua aja. sebagai member untuk beli Iya. produk atau beliau Sebagai member juga Ustaz. beliau ikut memasarkan nyari downline. Iya betul Ustaz. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. jazakallahu khairan. Nah,
Ada banyak kasus yang sebenarnya produk itu detail, tapi kita perlu data yang banyak ya. Sehingga kalau Anda menyebutkan merek seperti yang tadi Anda sebutkan di pertanyaan, apakah MLM ini ada sisi masalahnya ataukah tidak, ini halal ataukah haram, dan sudah ada sertifikat dari MUI yang menyatakan bahwasanya MLM itu sudah sesuai syariat, kami terus terang tidak bisa memberikan jawaban apapun. Karena data yang masuk ke kami sifatnya baru. Ya, katanya A, katanya B, tapi detailnya seperti apa kita tidak tahu. Namun Anda bisa melihat garis besar kenapa MLM itu dipermasalahkan oleh para ulama. Dan termasuk MUI juga mempermasalahkan. Makanya ada MLM yang lolos sertifikasi, asal memenuhi ketentuan dan kriteria menurut MUI itu sudah lolos. Dan MLM yang tidak lolos sertifikasi. Sehingga menurut MUI ini tidak boleh. Karena secara umum skema MLM dengan sistem seperti yang umumnya kita tahu ya, skema Ponzi, kemudian ada jual beli peluang pasar, di situ baik goror, transaksi goror. Dan goror MLM, kalau kita lihat dari keseimbangan iwad dan muawad, dari keseimbangan iwad dan muawad, nanti akan kelihatan bahwasanya di situ ini biaya member ya. Orang mendapatkan apa setelah dia bayar biaya member? Oh, dia dapat apa? Dapat starter kit. Kemudian dapat apa lagi? Brosur. Misalnya dia dapat brosur, kemudian kit yang dibutuhkan dalam pemasaran, plus ini nilainya nggak seberapa. Produk ini juga sebenarnya nilainya tidak seberapa. Yang paling besar adalah di posisi ini. Dua ini. Apa ini? Peluang pasar. Jadi misalnya dia bayar biaya member senilai 1 juta. Biaya ini, brosur, kit, dan seterusnya ini paling cuma 50.000. Produknya murah. Suplemen, dan seterusnya. Ini mendapat produk senilai, anggaplah misalnya harga realnya 500.000. Nah, sisanya ini 450. Dan orang berharapnya ini. Makanya kadang kan mereka dimotivasi. Pokoknya silahkan cari downline sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak akan dapat bonus, pelipatan bonus sekian. Kalau kanan dan kiri ada kaki seimbang kanan kiri, nanti bonusnya jadi tambah sekian, dan seterusnya. Nah, yang seperti itu menjadikan kenapa MLM itu bermasalah, karena dia melakukan transaksi jual beli peluang pasar. Peluang pasar itu memang diperbolehkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Dan di MLM, peluang pasar itu diperjualbelikan. Anda bisa mengukur kira-kira Anda seperti itu atau tidak. Kalau Anda melihat kok tidak ada praktek itu, ya silahkan dilanjutkan. Kalau ada dan Anda masih merasa ragu, mungkin meninggalkan lebih baik daripada tetap melanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.